Halo semuanya, kembali lagi sama gue di konten 3 bulanan, yaitu rekomendasi anime per musim. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa anime isekai yang akan tayang pada bulan Oktober 2024, yang sudah pasti gue tonton karena alur ceritanya, bukan karena hal yang lain. Kita langsung mulai aja. Nomor 1 ada Rekishi ni Nokoru Akuma ni Naruzo, atau kalau diterjemahkan aku akan menjadi iblis yang tercatat di sejarah. Kisah MC kita yang meninggal karena tertabrak kurir kesayangan isekai kita semua, yaitu Torakun. Dan dia reinkarnasi menjadi Alicia, perempuan dengan rambut dan sihir hitam andalannya. Alicia ini aslinya adalah seorang villain di sebuah game. Jadi ini tuh tema villainess ya. MC cewek yang masuk ke dalam sebuah game berbekal ilmu tentang di cerita tersebut dan reinkarnasi sebagai villainnya. Nah bedanya, MC kita satu ini tuh nggak suka villain yang setengah-setengah. Jadi ketika dia terlahir kembali, dia pengen jadi orang yang sampai nggak bisa dikritik, yang jago banget, yang jahat banget lah. Tapi entah kenapa, semakin ia melakukan hal ini tuh, orang-orang malah makin suka sama Alicia. Ya udah, jadinya dia gas aja terus jadi penjahat yang terbaik di dunia. Ini akan dibikin sama studio Maho Film, itu yang bikin Gekkai Alice sama Aku Yakurejo Nano de las Boss bla bla bla, judulnya pandang. Jadi mereka ada pengalaman bikin anime yang sejenis. Intinya lu suka Last Ame atau seri villainous atau seri yang judulnya ada tulisan Aku Yakurejo, ini tontonan buat lu lah. Kedua ada Hitori Bochi Isekai Koryaku. Kalau diterjemahkan tuh strategi si penyendiri di isekai. Kisah MC kita Haruka yang suka menyendiri di kelas seperti kalian. Dia dan teman-teman sekelasnya itu ke transport ke isekai. Tapi sebelum sampai di dunia baru, mereka tuh dikasih kesempatan untuk milih skill sama bapak tua satu ini. Lo mau skill apa sebelum masuk ke isekai? Masalahnya adalah skillnya ini tuh rebutan. Jadi ya ketika Haruka dateng, dia tuh udah nggak kebagian skill yang bagus, tersisa skill yang jelek-jelek aja menurut bapak tua satu ini. Karena biasanya sekali yang transport ke isekai itu paling banyak 30 orang. Nah ini tiba-tiba 43 orang, dan bapaknya tuh kayak, ya jadi skillnya begitulah kurang. Karena pak tua ini kasihan, jadi dia tuh kayak, ya udahlah, gua nggak tega, gua kasih semua skill yang tersisa ini buat lu. Gitu ceritanya. Bayangin aja kalian lagi di kelas, rame-rame ke isekai, terus pas ngambil skillnya, ternyata ya amit-amit sesuai nomor absen. Kalau nama lu inisialnya Z, Zaki gitu misalkan, ya siap-siap aja kehabisan skill. Isekai satu ini ceritanya nanti banyak fokus di cara bertahan hidup di isekai ya, dengan kayak bikin perangkap, mencoba-coba skill, kombinasi banyaknya skill yang dipunyai Haruka, sampai ngebangun relasi dengan teman-temannya juga. Nanti dia juga ketemu kok sama teman sekelasnya. Manganya udah panjang, udah hampir 200-an chapter, suasana nontonnya tuh lebih ke komedi. Untuk studio, ini adalah kolaborasi antara Hayabusa Film dan Passione. Passione itu yang bikin isekai Make You Harem, Ishura, dan yang sekarang lagi tayang atau musim lalu itu ada Spice and Wolf Remake. 3 ada Mao 2099. Ini isekai di mana Raja Iblis jadi konten kreator. Jadi Raja Iblis satu ini tuh dikalahkan oleh pahlawan dengan kemampuan harapan dan cahaya kehidupan. Ya intinya plot armor lah. Tidak terima, Raja kita Veltol itu menggunakan sihir yang membuat dia terlahir kembali 500 tahun di masa depan. Masalahnya dunia sudah berubah setelah 500 tahun. Dunia yang dulu ia tinggali ini mengalami kiamat dan bergabung dengan bumi pertiwi kita. Jadi lebih modern. Jadi dia juga bukan ke isekai, melainkan dunianya berubah. Masih masuk isekai nggak ya? Ya tapi intinya raja kita satu ini itu bakal melakukan banyak hal. Salah satunya ya main game. Sekaligus melawan musuh-musuh baru dengan sihir-sihir baru juga yang lebih modern. By the way, Seiyu maunya bakal sama kayak Ainsnya Overlord. Jadi lo bakal nggak asing nanti denger suara dia. Ini dibikin sama GC Staff. Jadi harusnya sih, kalau lo nonton Tsukimichi dan demen, harusnya aman. Next kita geser lagi, ada Re:Zero Season 3 yang akan melanjutkan kisah Subaru melawan para Archbishop. Dari trailer sih mereka nggak segan-segan ngasih lihat siapa aja yang muncul Archbishopnya. Jadi siap-siap Season 3 ini banyak jedar-jedor. Kalau kalian belum pernah nonton Re:Zero, singkatnya Re:Zero itu mengisahkan Subaru yang harus terlibat masalah kerajaan dan juga kepercayaan aneh-aneh. Dan dia itu kalau meninggal bakal reset di sebuah checkpoint. Jadi tipe anime yang MC mati, cari cara lain, mati lagi, cari cara lain lagi, mati lagi, cari cara lain lagi, sampai budget studionya habis. Ingat, Re:Zero Season 1 itu bisa mengadaptasi 10 volume light novel. Sementara season 2-nya itu kalau gua nggak salah sampai volume 15. Tolong koreksi buat yang ngikutin novel Re:Zero. Dan opening songnya itu bakal dinyanyiin Konomi Suzuki untuk season 3 ini. Tapi yang bikin gua wow itu adalah ending songnya bakal dinyanyiin sama Mid Android lagi. Ending pertama Re:Zero tuh gue suka banget. Kalau gue denger lagunya Midroid tuh keingetnya Re:Zero. Emilia di buff by the way.
Next, berikutnya ada Seirei Gensoki Season 2. Ini Season 1 Seirei Gensoki itu kalau nggak salah ngadaptasiin light novelnya sampai volume 5. Tapi ada beberapa yang di-skip. Kalau nggak salah volume 4 tuh di-skip deh. Nah, gue nggak tahu nih Season 2-nya ini apakah langsung lanjut terus, apakah nanti alurnya maju mundur, atau malah mundur dulu ke belakang, baru ke depan. Tapi kalau dari trailernya sih, ini lanjutin langsung dari akhir Season 1 kemarin ya. Buat yang belum nonton Seirei Gensoki, ini berkisah tentang seorang mahasiswa yang bernama Haruto Amakawa. Beliau meninggal dan reinkarnasi di tubuh anak kecil bernama Rio. Ingatan dan jiwa mereka tuh bersatu dan jadi punya kemampuan sihir yang kuat banget. Berikutnya ada Arifureta Season 3. Kisah Hajime berlanjut di mana ia akan menuju ke kerajaan dan mendapati bahwa ras Haulia yang isinya cakep-cakep itu sedang mendapati masalah karena berperang melawan pasukan iblis sekaligus pasukan kerajaan. Karena suku mereka kan suka dapat diskriminasi ya, jadi harus lawan dari dua kubu sekaligus. Nah, peran Hajime, seorang murid yang dulu dihianati sampai ubanan, itu harus bertahan hidup dan melatih ras satu ini untuk menjadi lebih kuat lagi. Sedikit recap, untuk Season 1, Arifureta tuh dikerjakan sama Ashred dan White Fox. Itu ngambil light novel volume 1 sampai 4, dan ini dikritik banyak orang, karena katanya nge-skip banyak banget cerita. Satu buku light novel cuma dapat 2-3 episode lah waktu itu. Nah, Season 2 itu dikerjakan sama Ashred dan Studio Mother. Ini cuma ngadaptasiin 2 volume. Jadi berakhir di light novel volume 6. Alurnya memang jadi agak lebih lambat, tapi beberapa orang lebih enjoy seperti ini. Nah, Season 3 cuma dikerjain sama Studio Ashred. Gua nggak tahu mereka apakah bakal pacingnya cepet banget, atau cuma pelan-pelan, itu bisa dua-duanya. Karena dari trailernya sih mereka nggak ngasih spoiler berlebihan ya, bener-bener cuman ngebahas di arc-nya yang suku Haulia ini aja. Berikutnya lagi ada Tensei Kizoku Kante Skill de Nariagaru, isekai pencari bakat di mana MC-nya si Ars itu punya skill untuk melihat talent atau status manusia lain. Season 1 seri ini diakhiri dengan MC kita Ars yang sudah semakin dewasa dan megang wilayah sama tanggung jawab yang lebih besar bersama anggota mereka. Ada Season 1, banyak yang mengatakan MC-nya tuh nyebelin ya, karena bocah dan peperangannya tuh jadi nggak kerasa, dan itu kayak kerasa beban, tapi itu bagian dari karakter development. Nah, sekarang di Season 2, Ars lebih dewasa dan peran dia tuh jadi lebih masuk lagi di ceritanya. Season 1 tuh bisa adaptasiin 50 chapter manga, jadi sangat mungkin kalau Season 2 ini, atau Kur 2 mungkin, mereka bisa adaptasiin sampai chapter 100 manganya. Cukup ngebut, dan buat kalian yang awalnya nggak suka Ars karena dia terlalu bocil, terlalu naif di awal, ya mungkin bisa coba nanti nonton season 2-nya ketika dia udah lebih dewasa. Kalau saya nonton ini karena suka penyihirnya. Berikutnya ada Sayonara Ryusei Konnichiwa Jinsei, atau kalau diterjemahkan selamat tinggal kehidupan naga, selamat datang kehidupan manusia. Ini bukan isekai, mohon maaf, melainkan hanya reinkarnasi aja. Kenapa gue masukin ke sini? Karena list rekomendasi non isekai itu banyak banget buat bulan Oktober. Dan ini adalah kisah seorang naga terkuat bernama Dolan yang dibunuh oleh manusia, dan dia reinkarnasi menjadi warga desa biasa. Yang awalnya itu kerjaan dia kerja di kebun, mencari makan. Intinya slow living lah dia. Sampai bertemu dengan seekor Lamia. Lamia tuh yang kakinya ular gitu ya. Lalu mereka diserang monster, lalu mereka perlahan makin berkenalan, dan bertemu dengan ras-ras lain seperti elf. Bantuin jaga desa mereka, ketemu desa lain, macam-macam lah. Tipe yang adventure. Ini dibuat sama Sinergi SP bersama Vega Entertainment yang bikin DAT Gobyo The Battle. Sekian buat anime isekai plus reinkarnasi yang akan tayang bulan Oktober. Untuk yang non isekai, videonya mungkin gue akan upload setelah ini, dan itu banyak banget, ada 20-an. Terutama yang season 2 tuh banyak banget. Lanjutannya gue akan sebutin perlahan aja. Buat kalian sendiri, dari semua ini bakal nonton yang mana aja, tulis aja di komen. Makasih yang udah nonton, sorry kalau ada salah kata, silahkan dikoreksi. Sampai ketemu lagi, bye-bye.